kalau pernyataan Bung Sis NS ini benar seperti yang terjadi, kita bisa mengomentari. Tapi saya tidak bisa membenarkan pernyataan ini karena kita mesti mendapatkan langsung dari mereka yang ada di sana. Anda boleh menyatakan tidak dimanfaatkan. Karena begini, di dalam hukum agama ini yang disebut dengan tabayun. Saya tidak bisa membenarkan pernyataan Sis NS karena saya harus melakukan tabayun, check in recheck sebelum saya memberikan komentar. Anda bisa menyatakan bahwa itu tidak melecehkan, tapi ada juga warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat, siapapun dia juga tidak mendapatkan informasi yang lengkap, dia bisa melakukan fitnah. Mengkomplain, bahkan ditulis secara terbuka di Facebook, dan akhirnya juga direspon oleh Fadlizon. Sudah bergabung bersama kami Pak Syamsi Ali yang dari Amerika Serikat. Pak Syamsi, selamat malam waktu Indonesia. Anda begitu keras mengkritik kehadiran dua pimpinan DPR di Donald Trump, hingga akhirnya ada juga balasan dari Fadlizon terkait Facebook Anda yang kemudian beredar di tanah air. Anda punya informasi-informasi penting tentang bagaimana keadaan pimpinan DPR di sana, boleh Anda ceritakan kepada kami? Ya, jadi pertama, saya ini bukan politisi, tidak punya kepentingan politik apa-apa. Kepentingan saya hanya ingin melihat bahwa Indonesia ini bersahabat di mata dunia. Kita sejajar dengan bangsa-bangsa besar, termasuk dengan Amerika. Jadi saya ingin melihat pejabat itu ketika keluar negeri, itu bisa menempatkan diri pada posisi yang terhormat. Ya, bayangkan kalau misalnya John Boehner, Speaker of the Congress, datang ke Indonesia, terus misalnya menghadiri sebuah acara kampanye serta konvensi dari Partai Golkar atau Partai Demokrat misalnya. Ya, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat Amerika? Apalagi dengan cara yang kita perlihatkan di video, ini sudah fakta sebenarnya, itu sudah tabayun. Anda juga merasa sakit hati dengan adanya dua pimpinan DPR ada di sana, mewakili Indonesia? Ya, saya merasa sedih, merasa kok rendah banget kita gitu. Ini orang ketiga di Indonesia harus malu kali jadi wakil presiden DPR. Kalau di Amerika Speaker of the House itu orang ketiga. Jadi kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden, kalau berhalangan digantikan oleh Speaker of the House. Kok bisa menghadiri acara yang disetting, yang dirancang sebagai kampanyenya Donald Trump? Donald Trump siapa? Ya bukan pejabat. Donald Trump itu kebetulan seorang pengusaha yang tidak terlalu sukses juga sebenarnya. Di Amerika seperti itu ya, kredibilitas Donald Trump di sana. Di sini Pak Syamsi ada juga Pak Ali Muhtar Ngabalin yang bergabung di studio. Mungkin Anda punya pertanyaan kepada Pak Ali Muhtar, karena Pak Ali Muhtar menyatakan ini sebenarnya tabayun, silaturahim. Oke, silakan. Pak Syamsi. Silakan, Pak Ustadz, silakan. Bagaimana sih silaturahim maksudnya? Apa yang dimaksud dengan silaturahim itu? Dengan pimpinan DPR, silaturahim dalam suasana press conference kampanye. Kita harus menempatkan likulli qaulin maqal. Segala kata-kata itu ada tempatnya. Jadi segala sesuatu ada tempatnya. Saya tidak menyalahkan kalau silaturahmi dengan siapa saja. Artinya tidak pas ya? Pada waktu yang salah, pada tempat yang salah, pada posisi yang salah. Karena siapa posisi dalam Trump untuk silaturahmi oleh seorang ketua DPR misalnya kan? Ini waktu yang salah. Baik, Mas Syamsi. Pertanyaan Anda ini pasti mewakili juga masyarakat. Ini mendapat perjawaban seperti ini. Ya, begini. Ada hal yang paling penting Pak Syamsi Ali. Kalau di IPU yang sekarang dilakukan oleh teman-teman parlemen itu, semua fraksi ada di Amerika itu adalah Interparliamentary Union. Selain dari bertemu dengan sesama parlemen member sedunia, itu ada pertemuannya juga dengan pemerintah setempat. Ada juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Ada juga bertemu dengan tunggu sebentar dia. Maaf abangku, ini pertama tidak diagendakan dalam agenda kerja ke Amerika kemarin. Pertama. Nah, yang kedua, kedatangan itu tidak bisa dibenarkan secara kode etik politik negara manapun. Baik. Jadi jangan kita perdebatkan itunya. Iya, artinya yang menjadi penting kan begini. Yang menjadi penting menurut saya begini. Fadlizon bilang kita sedang susah, ekonomi sedang susah dan sebagainya. Tapi akhirnya pergi ke Amerika Serikat. Prinsipnya begini, kita sebagai bangsa boleh miskin. Kita sebagai bangsa boleh punya utang, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus tetap ada di Indonesia apa? Harga diri dan martabat. Jangan tukar itu dan apapun. Baik, nanti kita akan bahas ini, tapi saya sebelumnya kembali ke Pak Syamsi Ali. Pak Syamsi, akhirnya ada juga informasi bahwa Fadlizon akan mensomasi orang-orang yang melaporkan atau mungkin juga menulis hal tentang pertemuan dengan Donald Trump. Komentar Anda, mungkin Anda bisa menjadi salah satunya. Ya, pertama saya merasa geli saja. Artinya saya ketawa mendengar itu.
Yang kedua mungkin beliau bercanda atau mungkin beliau mengancam ya. Disangkanya saya itu akan takut ya. Dan begini, di satu sisi pejabat Indonesia ini seringkali menengok ke barat, termasuk ke Amerika, untuk belajar bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, bagaimana proses demokrasi yang terjadi. Ketika masyarakat mengeritik pejabat, maka itu bagian dinamika dari sebuah demokrasi dalam sebuah negara. Tidak masalah ya menurut Anda? Kalau pemerintah, ya kalau pejabat menekan masyarakat seperti itu, bagaimana demokrasinya? Di mana dinamika demokrasi? Saya mempertanyakan sebenarnya etika Bung Fadli dalam hal ini. Baik Pak Samsi Ali, terima kasih telah bergabung di Kompasiana TV jauh-jauh dari New York. Kami akan kemarin dari rekan-rekan Kompasianer, ada Pak Ben yang telah bergabung bersama kami. Pak Ben? Pak Ben? Halo, ya. Ya, silakan Pak Ben. Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya nggak tahu apa pentingnya sebenarnya membahas sensasi murahan ini. Pak Ben tidak merasa Anda yang dikatakan sebagai pendukung Donald Trump oleh wakil pimpinan DPR yang adalah wakil rakyat, Anda tidak merasa sakit hati seperti yang dirasakan oleh Bang Adian? Iya, karena kalau dikatakan bahwa Donald Trump memanfaatkan kedua anggota DPR ini, benar nggak sih mereka bermanfaat untuk datang ke situ? Ya, benar. Memanfaatkan kok. Nggak bermanfaat, tahu? Oh, itu image negara Islam terbesar di dunia. Do you want to show you English? Just speak English. Long Ini politik. Dan kita cuma tahu bahwa Anda bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau cuma dicengin kayak gitu, malu kali. Kalau Anda cuma dicengin itu sudah tinggal itu. Secara perasaan orang timur, saya nggak terima. Dan itu sama dengan saya, karena dia mau pilih saya gitu loh. Ya, karena mewakili masyarakat Indonesia. Baik. Menurut Anda semua yang ada di studio, ada nggak manfaatnya Setia Novanto datang ke situ buat Donald Trump? Tell me. Oke, baik, terima kasih Pak Ben. Pak Nino? Pak Nino silakan. Halo. Ya. Halo. Silakan Pak Nino komentarnya, kami bisa mendengar suara Anda. Oh ya, jadi gini, saya terutama ke Pak Mokhtar Ngabalin. Pasti Kak Ali Mokhtar tahulah siapa itu Donald Trump. Kalau seandainya Anda yang diminta datang, entah secara kelembagaan maupun individu bertemu dan bersama dengan Donald Trump, apakah akan tetap datang dengan segala track-recordnya, terutama kepada agama Islam? Baik. Itu saja Mas. Singkat saja dijawab, Bang Ali. Jangankan Donald Trump, Yahudi kami pernah datang menjumpai mereka di Lebanon yang nyata-nyata membantai dan melakukan kezaliman kepada umat Islam. Tapi untuk kepentingan pembebasan sebuah bangsa besar yang namanya Indonesia, beda itu bisa, apalagi dengan Donald Trump, tidak ada masalah. Ya. Saya pikir tidak ada masalah bagi yang membedakan tadi kepentingan kan. Nah ini kan kepentingan apa? Ya. Investasi siapa? Nah, itu dia. Sekarang gini. Ini antara sensasi sama esensi diseimbang nih. Sensasi luar biasa dan esensinya juga luar biasa ini. Artinya penggiringan opini bahwa Indonesia akan mendukung Donald Trump seolah-olah. Seolah-olah kalau masih pertanyaannya secara aturan ada apa enggak? Seperti Anda bilang tadi, Kemenlu sudah melarang. Yang kedua, biayanya. Bener nggak ini acara ke situ dengan biaya negara? Betul. Yang ketiga, etika atau fatsun dibolehkan apa enggak? Silakan dijawab. Bang Adian dulu, karena hari ini sudah melaporkan ke MKD. Kan begini, misalnya kemudian saya sedang berkampanye, saya beragama Kristen, saya sedang berkampanye di daerah Muslim, yang mayoritas Muslim. Saya akan mencari kiai-kiai terdekat. Kita bicara masalah konteks ini ya, dengan pimpinan DPR dengan konteks. Walaupun mungkin kiai itu juga tidak berasal dari DPR itu, segala macam. Itulah justifikasi politik untuk menunjukkan bahwa saya tidak ada masalah dan ini. Nah begitu juga Donald Trump. Dia selama ini dikenal sebagai orang yang rasis, anti-imigran, dan dianggap menolak kaum minoritas dan negatif terhadap umat Islam. Ketika menjelang pemilu, dia butuh legitimasi itu. Ya, siapa yang dipakai? Ya ini, negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Berarti butuh penggiringan opini itu ya? Itulah yang dimanfaatkan. Masalah kemudian apakah kita mau DPR kita, sebuah institusi lembaga tinggi negara yang merepresentasikan 240 juta rakyat, diperlakukan seperti itu dan diam saja. Yang jadi masalah, kenapa ketua DPR-nya mau? Dia itu politisi, kok nggak bisa menghitung seperti itu? Setelah Anda melaporkan ke MKD, Bang Adian, sanksi apa yang diinginkan sebenarnya? Mulanya begini loh, mulanya kita kumpul dengan teman-teman ya, mudah-mudahan Fadli John langsung bicara, ya udah saya maaf saya salah langkah. Salah. Alpa itu
Pasti semua orang bisa. Oke, dimaafkan ketika minta maaf. Tapi ketika dia ngeyel seperti ini, kok jadi beda kita mikirnya. Oke. Ini bukan kampanye loh. Itu ada atributnya. Kita somasi. Jadi sanksi seperti apa? Kita buka pasalnya, mungkin tidak untuk dihentikan sebagai anggota, mungkin pasal 21. Tujuannya itu? Bukan tujuannya, artinya sampai ke situ memungkinkan dong aturan internal DPR tentang kode etik. Silakan, Bro. Bagi saya tentu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dalam IPU, karena tidak mungkin menggunakan uang pribadi ketika orang menghadiri IPU. Itu pasti. Yang kedua, kalau persoalan etis, maka tidak berimbang kalau kita tidak mendengarkan klarifikasi dari mereka yang pergi. Sementara yang duduk di sini adalah CIS-NS, Adian Napitupulu dan Ali Mukhtar Ngabalin ini tidak ada tahu dengan keadaan di sana. Itu yang kedua. Oleh karena itu, kalau bicara tentang persoalan etis, maka hanya di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bisa menyelesaikan. Anda tadi menyebut IPU terus, padahal mereka datang ke Donald Trump diperkenalkan sebagai anggota ketua atau pimpinan DPR, mewakili institusi, mewakili negara juga. Anda tidak merasakan itu sebagai suatu hal yang janggal, atau Anda memang ya sudahlah, ini hal yang wajar saja? Kalau saya mendengar penjelasan dari Nurul maupun Fadlizon, itu kan by accident, bukan sesuatu yang di-planning di dalam peristiwa. By accident-nya bukan, karena mereka tidak datang dalam menghadiri acara peristiwa. Datang 30 menit mereka berbicara. 30 menit itu di lantai 26. Di acara press conference. Maksud saya gini, begitu masuk dari 2 menit. Begitu masuk ruangan, begitu masuk ruangan kampanye, sorry Trump, lu gak bisa masuk. Ini acara kampanye. Posisi berdirinya, itu yang diharapkan. Kan gini, Fadlizon bilang saya menonton acara itu. Posisi berdirinya itu di belakang Donald Trump. Posisi di mana Anda berdiri menunjukkan di mana posisi Anda, posisi politik Anda. Masih mewakili masyarakat, apa yang Anda inginkan dari dua pimpinan DPR RI ini, mengklarifikasi atau minta maaf kah? Terakhir. Saya setuju dengan perkataan Mas Agung tadi, Agung Laksono. Itu kedua orang itu tidak hati-hati, sehingga membuat sakit hati. Jadi sekarang dia hatinya di mana? Sakitnya itu di sini. Jadi kedua orang itu seharusnya sekarang merenung. Langkah apa? MKD juga merenung. Secara aturan harus diapakan orang ini? Sesuai aturan ya. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf Ini kasus ini sudah jadi perbincangan masyarakat internasional. Ini sempat masuk ke salah satu jurnal yang saya dapat informasi, salah satu jurnal yang paling dibaca oleh seluruh politisi dunia. Oke, artinya nanti akan disesuaikan. Berarti juru bicaranya DPR harus ngomong lagi di jurnal itu. Baik. Itu langkah berikutnya kan. Ya, tapi internal sekarang di sini tergantung MKD. Kita tunggu nanti langkah MKD. Pokoknya kalau DPR-nya tidak bisa buat sekarang, maka ada kegagalan anggota parlemen seperti Adian kalau dia tidak protes ini barang. Nah, kalau proses sudah masuk, kita tunggu bagaimana nanti keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dua pimpinan DPR yang hadir ke konferensi pers dari Donald Trump. Ada juga berusul kocok ulang katanya pimpinan DPR. Saya tutup Kompas TV malam hari ini. Sampai jumpa. Kocok ulang ya. Harus, itu bilang.